rinitis dulu kita bahas Bang. Oh, Rinitis boleh. alergi. Boleh deh. Oke. Sebelum kita Jadi, mulai, kita baca doa dulu ya Bang. Doa Oke. dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, doa selesai. Nah, jadi judulnya kan Bang, rinitis alergi dan alergi obat. Oke. Nah, kira-kira nih soal pertama Bang. Kira-kira jawabannya apa? Coba ya. Seorang laki-laki berusia 28 tahun sejak 10 hari mengeluh sering batuk dan pilek. Hidung terasa buntu dengan sekret yang purulen. Pada pemeriksaan fisik adanya nyeri tekan pada daerah wajah. Pasien mengatakan keluhan sudah berulang 4 kali dalam 1 tahun terakhir. Pemeriksaan foto polos sinus paranasal dijumpai adanya perselubungan dan penebalan mukosa sinus lebih dari 6 mm. Tanda vital bagus. Berdasarkan gejala dan tanda, diagnosa rhinositis pasien tersebut adalah ini nggak mungkin. Udah berapa lama dia? Ini kronik nggak mungkin. Bisa jadi akut sama akut recurrent. Tapi karena dia sudah berulang 4 kali, kayaknya memang setuju Bang akut recurrent ini. Oke, sip. Kita bahas ya Bang. Iya deh. Nah jadi kenapa dibilang rhinosinusitis? Karena gabungan, ya, kombinasi antara rinitis dengan sinusitis. Oke. Nah, jadi ada kejadian rinitis disertai dengan sinusitis ya Bang. Penyebabnya itu bisa karena rinitis alergi, bisa juga karena non alergi Bang. Oke. Nah, untuk mendiagnosisnya, ya biasa gejala umum dari rinitis, pasiennya datang dengan keluhan, bersin-bersin bisa, kemudian nanti kalau dilihat pemeriksaan fisik ada sekret di hidungnya. Nah, itu rinitisnya. Rinitis itu bersin-bersin, ada sekret di hidung, itu rinitis. Untuk sinusitisnya, gejala khas untuk sinusitis adalah PND, post nasal drip. Jadi, PND ini kalau misalnya nanti pasiennya bangun tidur, ya, di pagi hari, ada seperti lendir yang kental dan sulit untuk dikeluarkan di atas tenggorokan. Jadi terasanya itu di mulut. Ya, jadi di atas tenggorokan nanti ada lendir yang sulit sekali dikeluarkan. Nah, itu post nasal drip. Kemudian bisa disertai rasa nyeri di muka kalau yang terkena sinus maksila, di pipi, pusing, dan hiposmia dan batuk. Nah, rhinosinusitis ini banyak sekali faktor predisposisinya. Ada yang disebabkan karena alergi, ada juga yang disebabkan karena kerja, misalnya terpapar debu, ada juga yang disebabkan karena vasomotor. Vasomotor dan rinitis alergi ini hampir sama. Bedanya kalau vasomotor ini dia bukan disebabkan oleh alergen. Penyebabnya itu yang bau-bau. Ya, jadi bisa bau parfum, bisa bau masakan. Nah, jadi yang bau-bau ini akan menginduksi terjadinya bersin-bersin pada pasien. Nah, kemudian tadi udah ya kan Bang, nanti akan terasa ada nyeri tekan pada daerah sinus, kemudian mukosa hidungnya kemerahan, sekretnya purulen, dan lain-lain. Nah, nanti kalau kita periksa, faring bagian posteriornya akan mengalami eritema. Ya, jadi kemerahan dan ada sekret di faring posterior. Kemudian ada edema nanti juga Bang, edema pada periorbital. Kemudian kadang-kadang bisa disertai adanya polip. Nah, intinya, jadi dari kita cerita panjang tadi, rhinosinusitis ini gejalanya bersin-bersin, ada riwayat alergi, bisa ada, bisa tidak. Kemudian ada post nasal drip
nanti di sana Bang. Nah, kemudian kalau kita mau melakukan pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan foto polos. Ya, foto polos paranasal yang bisa kita lakukan. Nah, akan dijumpai, jadi kan sinus itu sebuah rongga Bang, rongga yang kosong. Di rongga itu nggak boleh ada cairan, nggak boleh ada penebalan. Kalau terdapat ada penebalan di rongga itu, berarti ada infeksi di sana. Ya, jadi penebalan mukosa sinus lebih dari 6 mm ya, atau berkurangnya volume udara. Nah, kalau volume udara berkurang berarti di rongga tersebut terisi cairan. Nah, kemudian bisa juga kita lakukan pemeriksaan uji tusuk kulit. Uji tusuk kulit ini untuk menilai ada tidaknya alergi. Oke. Nah, kalau perlu bisa kita lakukan pemeriksaan IgA, imunoglobulin A, imunoglobulin M, dan imunoglobulin G. Untuk apa? Biasanya pada pasien-pasien rhinosinusitis, IgA-nya akan berkurang. IgA ini adalah imunoglobulin yang terdapat di sekresi. Sekresi apa aja? Sekresi hidung, sekresi air liur, sekresi air susu. Jadi di air-air biasanya imunoglobulin A ini ada. Fungsinya apa? Fungsinya untuk melawan infeksi bakteri. Jadi ketika ada bakteri terhirup atau virus terhirup, apapun ya, mikroorganisme apapun bisa ya Bang, terhirup ke hidung, nah di situ ada IgA. IgA akan melawan infeksi tersebut. Nah ketika IgA-nya turun akibat penurunan sistem imun, bisa dari kongenital, bisa juga sistem imunnya menurun karena infeksi HIV/AIDS dan lain-lain. Nah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pasien bisa terkena rhinosinusitis karena infeksi. Oke. Nah, kemudian demam pada sinusitis akut ini bukan merupakan diagnosis, maksudnya bukan merupakan gejala utamanya, Bang. Belum mendukung diagnosis sinusitis. Oke. Harus ada gejala mayor dan gejala minor kalau kita mau menegakkan rhinosinusitis. Gejala mayornya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 gejala mayornya. Jadi ada nyeri tekan pada muka, hidung terasa tersumbat atau penuh pada muka. Kemudian ada sekret di hidung atau postnasal drip. Bisa disertai adanya hiposmia atau anosmia. Bisa ada sekret purulen di rongga hidung, Bang. Dan bisa adanya demam. Oke. Tapi demam ini nggak selalu ada. Biasanya muncul hanya jika stadium akut saja. Nah, untuk faktor minornya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang pertama, nyeri kepala, demam, halitosis. Halitosis ini dia ini ya Bang, mulutnya bau, atau hidungnya juga bau. Nah, seperti itu. Lesu, sakit gigi. Nah, memang biasanya rhinosinusitis ini infeksinya itu menyebar dari gigi. Jadi misalnya ada gigi yang berlubang nih di geraham atas. Nah, itu bisa nanti naik ke rongga sinus, bakterinya kemudian akan menginfeksi sinus. Batuk, telinga terasa sakit, dan lain-lain. Oke. Jadi, Dek, kira-kira berapa mayor, berapa minor kira-kira untuk menegakkan ini? Nah, ini dia Bang. Minimal 2 atau lebih faktor mayor. Jadi kalau ada di atas sama dengan 2 mayor, itu udah boleh tegak Bang. Atau kalau mayornya cuma 1, dia harus disertai 2 minor. Oh. Ya, jadi atau 1 mayor, 2 minor. Tambah 2 minor. Nah, untuk klasifikasinya kan Bang, klasifikasinya ada beberapa klasifikasi yang bisa kita pakai, termasuklah yang akut, kronis, dan lain-lain. Nanti terlihat Bang di bawah klasifikasinya ya Bang.
Ada 5 jenis Iya, Dek. klasifikasi nanti di bawah. Nah, untuk pengobatan rhinosinusitis pengobatannya karena alergi merupakan salah satu faktor yang penting ya selain infeksi, maka yang harus diatasi adalah infeksi dan alergi. Nah, kemudian lihat juga ada nggak kelainan-kelainan anatomi, Bang. Contoh misalnya ada polip di sana, ada sikatrik, ada ketidak normalan dari silia. Silia itu bulu-bulu halus fungsinya untuk membuang antigen yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, kalau gejala rhinosinusitis menetap lebih dari 7 hari, maka kemungkinan itu penyebabnya bakteri. Oke, maka berikanlah antibiotika pada pasien. Kemudian kalau rhinosinusitis akut, itu lama pemberian antibiotik yang kita kasih adalah 10-14 hari. Nah, antibiotik apa? Bisa amoxicillin, ya bisa kombinasi amoxicillin dengan asam clavulanat seperti amoxiclav, bisa clarithromycin dan lain-lain. Oke. Nah, jadi yang pertama kita kasih golongan penisilin ya, Bang, amoxicillin atau amoxiclav. Kemudian atau clarithromycin. Nah, kalau nggak ada obat ini, pilih obat dengan lini kedua. Nah, lini kedua ini kita ambil si golongan 3 ya, Bang, cefalosporin golongan 3. Cef golongan 3. Kemudian yang ketiga masuk ke levo ya, Bang. Levofloxacin golongan fluoroquinolone. Tapi untuk obat jarang sih ditanya, Bang. Ya, intinya first line kita pakai amoxicillin. Nah, jangan lupa tambahkan dengan dekongestan oral ya, Bang. Tambahkan dengan dekongestan oral. Dekongestan oral ini oral atau topikal fungsinya apa? Nah, pasiennya kan hidungnya sumbat, bersin-bersin. Jadi untuk melegakan hidung yang sumbat, kita berikan dekongestan oral. Oke. Nah, dekongestan oral tuh contohnya dekongestan lah, pokoknya bisa oral, bisa topikal. Contohnya itu kan, Bang, oxymetazoline. Topikal tuh maksudnya inhaler ya, Dek ya? Bukan. Dekongestannya Iya, Bang, semprot-semprot. inhaler. Ya, kan? Iya, yang disemprot, Bang. Nah, ini yang keluar tadi di soal. Klasifikasinya ada 5. Yang pertama, akut. Ya, kalau akut itu dia di bawah sama dengan 4 minggu. Di bawah sama dengan 4 minggu. Subakut itu di atas 4 minggu. Ya, di atas 4 minggu. Bedanya dengan akut rekuren apa? Nah, ini kan kejadiannya, Bang, lamanya dia, Bang. Lama kejadiannya kurang dari 1 bulan atau lebih dari 1 bulan. Kalau akut rekuren, ini sebenarnya masih masuk ke dalam akut, Bang. Klasifikasi akut. Dia masih 3 minggu gejalanya. Masih 3 minggu atau 27 hari, yang penting belum sampai 4 minggu. Tapi dalam setahun, episode serangannya itu lebih dari sama dengan 4 kali. Nah, jadi setahun dia udah 5 kali, 4 kali serangan. Berarti itu akut rekuren. Dan setiap serangan minimal itu di atas sama dengan 7 hari. Nah, jadi gini, seminggu. 1 tahun ada lebih dari sama dengan 4 kali serangan. Kemudian tiap serangan berlangsung tiap serangan berlangsung lebih dari sambangan 7 hari.
Oke. Kalau yang kronik ini lebih dari sama dengan 12 minggu, Bang. Nah, jadi 3 lebih bulan dari ya. 12 minggu. Nah, jadi kan rinitis sebenarnya kalau kita bagi dia 3 dulu secara garis besar ya, Bang. Akut di bawah sama dengan 4 minggu, kemudian subakut di atas 4 minggu tapi nggak sampai setahun, kronik. Kalau kronik dia di atas sama dengan 12 minggu. Nah, ini 3 klasifikasinya. Nanti ada yang akut rekuren masuk ke sini dia, Bang. Gejalanya serangannya 4 kali dalam setahun dan tiap serangan tuh selama lebih dari sama dengan 7 hari. Nah, eksaserbasi akut jadi dia udah lama nih, Bang. Udah 1,5 tahun rhinosinusitis ya. Tiba-tiba bertambah buruk, pemburukan yang mendadak dari rhinosinusitis kronik. Oke. Kemudian untuk riwayat ya, Bang. Riwayatnya sama, tetap 2 minor, lebih dari sama dengan 2 mayor, kalau nggak ada lebih dari sama dengan 2 mayor, 1 mayor tambah 2 minor. Oke. Hati-hati menggunakan dekongestan oral atau topikal kan, Bang. Catatannya menggunakan dekongestan itu nggak boleh lebih dari 5 hari. Ya, nggak boleh lebih dari seminggu lah kita bilang. Nggak boleh lebih dari 5 sampai 7 hari. Kenapa? Karena penggunaan dekongestan yang jangka panjang itu bisa mencetuskan terjadinya rinitis juga. Kalau misalnya gejalanya terlalu berat, sangat berat gejalanya, maka bisa diberikan kortikosteroid oral atau nasal ya untuk mengurangi inflamasi pada hidung. Oke, jadi ini yang mana jawabannya, Bang? Katanya kan dalam 1 tahun ini udah berulang selama sebanyak 4 kali. Sekarang dia mengeluhkan sekarang dia mengeluhkan pilek, hidung terasa sumbat dan ada nyeri daerah wajah sejak 10 hari. hari. Iya, betul. Jadi mayornya udah berapa mayornya ini, Bang? Mayornya hidung lebih dari buntu 1. Itu nyeri pada daerah wajah. Lebih dari 2 ya, Bang? Iya. Foto itu lagi pada foto. Udah lebih dari sama dengan 2. Iya, sip. Jadi paslah dia akut rekuren karena dalam setahun udah lebih dari sama dengan 4 kali dan gejalanya itu juga udah lebih dari sama dengan 7 hari. Oke, sampai di sini, Bang. Ada yang mau ditanya? Berarti, Dek, penata laksananya tetap amoxicillin yang pertama ya, Dek? Suara Fikri macet emang? Delay enggak? Bagus, Dek. Suara Bang dengar kan? Iya, Bang. Bagus ya. Dengar, Bang. Oke, sip. Nah, kalau gitu coba soal selanjutnya, Bang. Mana tuh soalnya? Kenapa? Soalnya belum nampak ini. Oke. Seorang laki-laki berusia 28 tahun sejak 10 hari mengeluh sering batuk pilek, hidung terasa buntu dan sekret yang purulen sejak 10 hari. Pada periksa fisik adanya nyeri tekan, pasien mengatakan keluhan sudah berulang 4 kali dalam 1 tahun. Sama kayak yang tadi nggak nih, Dek? Pemeriksaan foto sinus dijumpain mukosa menebal di atas 6 mm. Vitalnya bagus. Iya, yang tadi juga nih, Dek. Udah tegak dia memang rhinosinusitis, tapi dia klasifikasi yang ini kan sudah ada
dalam 1 tahun 4 kali serangan, Dek. Oh iya, Jadi yang tadi lagi. iya, akut recurrent. Oke, sip, sorry Bang. Mm-mm. Potong. Kalau gitu yang di bawahnya Bang. Ini seorang perempuan berusia 20 tahun datang berobat ke poliklinik dengan sering mengalami sinusitis. Pasien mengatakan bahwa keluhan ini dirasakan sejak masih kecil. Pasien juga sering masuk rumah sakit karena infeksi paru yang berulang. Apakah kemungkinan hasil pemeriksaan penunjang yang akan didapatkan? Tadi udah pernah Fikri jawab, bilang kan bahwasannya pertama kali itu patofisiologinya adanya memang masalah di IgA lah. Berarti kan C itu salah, entok salah, bisa ABD lah gitu ya kan, yang ada IgA-nya. Tapi kan adanya penurunan IgA inilah yang bisa membuat adanya terjadi reaksi tadi kan, Dik kan? Kalau peningkatan nggak mungkin, logikanya gitu sih. Jadi gini ya kan Bang, Mm-mm. reaksi Boleh nggak? rhinosinusitis Boleh nggak adik buatkan di sini kayak patofisiologinya di sebelah kanannya? Jadi kan pertama adanya penurunan gitu kayak mana? jadi kan Bang, Mm-mm. rhinosinusitis ini bisa disebabkan, bukan disebabkan sih, faktor resiko, faktor pencetusnya Bang. Ada yang awalnya karena reaksi alergi. Kalau reaksi alergi berarti yang berperan siapa Bang? IgA, Alergi IgE. IgE. Kalau alergi ya kan. Nah, kalau yang non alergi, ya Kak? Bentar ya Bang. Iya, Dek. Oke. Nah, kalau dia reaksi alergi, pasti IgE yang berperan. Tapi kalau non alergi, kemungkinan ya ada penurunan sistem imun atau imunodefisiensi. Sistem imun ini terjadi penurunan bisa memang dari awal sejak lahir atau didapat, misalnya dia kena HIV. Kalau sistem imun menurun, maka IgA, IgM, dan IgG ini juga menurun. Nah, jadi mereka semua menurun, Bang. IgA, IgE, IgA, IgM, dan IgG menurun. Karena ini fungsinya untuk melawan infeksi. Ya, Bang. Nah, makanya yang paling tepat di situ yang A. Kalau yang B, penurunan kadar IgM dan peningkatan kadar IgA. Yang penurunan IgM benar, yang peningkatan IgA-nya salah. Kalau yang C, nah, karena dia bilang sinusitis, dia sering merasakan ini sejak kecil, berarti dari kecil dia udah mengalami penurunan Sistem imun. sistem imun. Imun. Dari mana lagi kita tahu sistem imunnya sudah menurun? Dia sering masuk RS karena infeksi paru berulang. Kalau dia bilang di sini sejak kecil memang sering sinusitis, dia ada riwayat alergi makanan, ada riwayat alergi pada orang tua, berarti benar penurunan IgE, peningkatan IgE yang kita ambil. Karena reaksinya reaksi alergi. Tapi ini kan reaksi penurunan sistem imun. Sejak kecil berarti dia kongenital. Nah, kemudian kita ambil penurunan IgA, IgM, atau IgG. Maka yang paling benar Fikri, jawabannya adalah yang A. boleh nggak Ya, dibuatkan di IgE itu jadi peningkatan, Dek? Reaksi alergi atau peningkatan IgE? Berarti kan kalau ada reaksi alergi dia peningkatan IgE kan? Iya. Ini di sebelah kanan kamu nih, bagian kamu nih, biar abang hafal nanti bisa abang baca-baca lagi. Nah, tapi kalau seandainya yang kayak non alergi, contohnya kayak imunodefisiensi, ada memang dari kecil dia dari riwayat
alergi ya kan Dek, ada dirawat kayak gitu sering-sering, berarti kan itu terjadi penurunan ya Dek ya, penurunan IgA, IgM, Iya bang. IgG ya. Oke, ya udah paham Abang Dek. Oke, sip. Ini bang, Kalau ini seorang wanita usia 34 tahun datang ke poliklinik penyakit dalam dengan keluhan pilek berulang. Hidung terasa tersumbat dan mengeluarkan cairan kental, sehingga terasa sampai tidak bisa mencium bau masakan. Keluhan disertai demam hilang timbul. Dari pemeriksaan fisik didapatkan sekret yang purulen dan nyeri tekan pada daerah wajah. Keluhan ini dirasakan sudah setahun, sudah berobat ke THT 4 kali, diberi obat sembuh dalam satu minggu, tapi kemudian kambuh lagi. Kemudian direncanakan pemeriksaan HIV, manakah dari klasifikasi menurut Acai di bawah ini merupakan diagnosa? Oh, ini eh, samanya nih jawabannya kayak tadi, rhinitis akut recurrent, tapi soalnya dibalik-balik karena dia ini udah satu tahun tadi kan. Nih, keluhan ini dirasakan sudah 1 tahun dan dia udah berobat ke THT 4 kali, tetapi serangan dia di atas seminggu. Ialah yang akut recurrent, Dek. Setuju, Abang. Dek, jadi kalau mungkin kan bang, seandainya eksaserbasi kayak mana soalnya itu, Dek? Gawat kali ya? Nggak sembuh-sembuh gitu. Yang tadi kan ada bagiannya dia tadi ada. bilang kan bang, Hmm. pasiennya ini udah rhinosinusitis 3 tahun, pokoknya lebih dari 1 tahun ya kan bang. Mm-mm. Udah rhinosinusitis 3 tahun, 4 tahun. Oke. Sekarang dia datang ke klinik, lagi hidungnya sumbat, nyeri sekali, kemudian demam. Nah, artinya kan ini awalnya dia kronik, tiba-tiba jadi Eksaserbasi lah akut. gitu ya. Jadi Oh, ada awalnya. gejala akut yang menimpa gejala kronik. Gitu. Kayak Kalau gejala overlapping dia ya. kalau gejala akut pasti dia demam, nyeri pada wajah, hidung tersumbat, Tapi bersin-bersin. lebih dari 1 tahun ya, Dek. Iya bang, lebih dari 1 tahun. Jadi udah tegak gejala rinitis kroniknya, baru ditimpa sama gejala akutnya. Gitu. Tegak kroniknya dari riwayat berapa lama dia Akutnya pada saat itu lagi rinitisnya. serangan hebat-hebatnya ya, Dek. Lagi serangan. Oh, Ya bang, iya, lagi iya. serangan. Mm. Oke, selanjutnya bang, ini bang. Kalau ini seorang 29 laki-laki tahun. umur 29 tahun datang ke poliklinik alergi dengan keluhan sekret purulen, muka terasa penuh dan sering sakit kepala sejak 8 minggu yang lalu, yang hampir dirasakan setiap hari. Riwayat penyakit asma pada ibunya positif. Waduh, ada alergi nih. Keluhan tersebut dirasakan saat mengganggu aktivitas tidur sehari-hari. Diagnosis paling mungkin adalah, bentar ya, dia ini, kalau yang bola salah ya, Dek, itu masih 8 minggu. Belum di bawah 1 tahun masih ya, Dek. Kemudian, hari, keluhan tersebut sangat mengganggu. 8 minggu. 8 minggu tuh agak. 8 minggu itu 3 bulan kan? Tuh agak. 8 minggu itu ya 2 bulan. 2 bulan, 2 bulan ya. 2 bulan. Hmm. Tadi bedakan akut sama kronik kalau nggak salah Bang. Akut itu di bawah 4 minggu kan, Dek? Kronik di atas 4 Ya, minggu kan? Kenapa ini jawabannya sub akut kronik ya? di atas 12 minggu. Eh, Kronik di atas 12 bulan, ya kan bang? oh kronik di atas Akut 12 di bulan ya. bawah 4 minggu. Subakut di antaranya 4 minggu sampai 12 Oh, iya bulan. iya iya iya, betul lah dia berarti betul. Oh, Jadi berarti di antaranya. akut di bawah 4, Jadi di bawah 4, di atas 4. akut di Subakut di bawah atas 4, 4. kronik di atas 12 bulan, di antaranya itu subakut ya, Dek. Ya, Kronik di atas 1 tahun kan? iya bang. Oh, oke oke Mm-mm. oke 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 oke. Iya 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 iya.
Iya, Kalau iya. Ngerti susah abang. menghafalnya nanti abang buat satu aja deh bang. Ini kan satu aja ada yang minggu, ada yang bulan. Iya, kadang-kadang kayak gitulah ya Oh, kan. sorry bang, bukan 12 bulan, 12 minggu. Sorry bang. Jadi di antaranya bang, 3 bulan. Jadi kalau mau pakai bulan, 3 bulan dia. Sip, sip. Berarti Oke. berarti Ini tetap masih seandainya akut karena dia masih 2 bulan. kalau seandainya oh nggak 1 tahun ya dek, 12 minggu berarti 1, 2, 3 bulan lah dikatakan Enggak satu kronik tahun, ya. sorry bang. Salah. Ya udah di atas 3 bulan Bulan. yang kronik ya dek, ya kan? Iya bang. Oke, di Jadi bawah fiktif satu. terbacanya bulan pula, 12 bulan. Oke. Ya Jadi kalau kadang udah mau 4 soalnya bulan, minta 5 bulan bulan. itu udah kronik. Mm-mm. Iya. Oke, sip. Nah, lanjut. Ini tes ada yang mau ditanya bang? Belum ada dek. Coba ini lihat, kita masuk ke pembahasan alergi obat. Coba ya. Seorang wanita 50 tahun dirawat di rumah sakit karena demam 2 minggu. Pasien sudah pernah operasi MVR, mitral valve replacement, 5 tahun yang lalu. Pasien ada riwayat alergi penisilin yang diketahui dari adanya kemerahan beberapa menit setelah mendapat injeksi penisilin. Pada pemeriksaan fisik didapatkan murmur sistolik dan diastolik di area mitral. Ekokardiografi transtorakal didapatkan vegetasi pada katup mitral. Dari kultur darah didapatkan hasil penisilin sensitif Streptococcus viridans. Berdasarkan riwayat pasien yang alergi penisilin, sebaiknya langkah apa yang harus dilakukan? Betul jawabannya nih, Dek. Tapi abang semalam jawabnya cantik lah. Abang berpikir gini, Dek. Kenapa kok kita kasih lagi uji kulit penisilin, tapi dia udah alergi penisilin gitu, makanya harus kita ganti gitu pikiran abang. Oh, Cobaannya jadi memang dodol ini. dia dari hasil kultur, Mm-mm. dari hasil kultur didapatkan Dek, penisilin apa nih sensitif. diagnosa Dek? Endokarditis ya? Apa ini? Kulturnya dia, kalau kita lihat kan bang, pasien ini demam 2 minggu, dia pernah operasi katup jantung. Ya, kalau dia riwayat operasi katup jantung, kemungkinan bisa endokarditis. Ya, endokarditis itu riwayatnya pemasangan kateter darah ya, IV kit, pemasangan infus, pemasangan katup jantung buatan. Ini kemungkinan pasien endokarditis. Oke, dia alergi sama penisilin yang diketahui dari adanya kemerahan setelah mendapat injeksi penisilin. Nah, pada pemeriksaan didapatkanlah murmur sistolik dan lain-lain. Tapi hasil kulturnya, nah memang kan harusnya betul cara berpikirnya kan, Bang. Kalau dia memang udah alergi penisilin, kita ganti Iya. dengan yang lain harusnya kan. Kenapa kok lagi? Abang Tapi ini hasil tryout kemarin kulturnya, ini. kultur, tapi hasil kultur bakterinya dia sensitif terhadap penisilin. Artinya, Oh, harus dapat penisilin. jadi bisa aja kan Bang, pasien itu di dalam obat itu kan nggak murni penisilin. Obat itu ada zat metabolitnya Bang, campurannya. Jadi ada zat campuran, misalnya makanya ada obat yang berwarna merah, biru, kuning. Zat campuran warnanya ya warna merah, warna kuning, ada yang warna putih. Bisa jadi infeksi alerginya itu bukan pada penisilinnya, tapi pada zat metabolit yang mencampur si obat. Makanya perlu kita lakukan pemeriksaan skin test tusuk kulit sebelum memberikan penisilin. Tapi seandainya kalau misalnya nggak ada dia bilang sensitif terhadap penisilin bakterinya, maka pilihan yang lebih tepat memang diganti. Tapi kan penisilin itu termasuk ke dalam golongan beta lactam juga. Beta lactam itu sebenarnya banyak jenis golongannya.
salah satunya penisilin. Cara kerjanya dia, Bang. Cara kerjanya diterapkan. Oke, tapi benar kalau seperti meropenem kan bukan golongan penisilin. Ya benar. Kalau nggak ada kata-kata sensitif terhadap penisilin streptococcus. Tapi kalau ada kata-katanya kayak gini, berarti dia mau mendorong harus pakai penisilin. Jadi ngerti ya, Bang, berikanlah ngerti. uji kulit sebelum melakukan penisilin. Nah, jadi intinya kan, memang Bang, dia harus dapat penisilin ya, Dek. judul besarnya alergi obat. Iya, Bang. Nah, judul besarnya alergi obat, kita harus tahu ini pasiennya benar alergi atau malah efek samping obat atau malah yang lainnya, pseudoalergi. Nah, jadi alergi obat ini yang paling kita takutkan memang kalau terjadi gejala yang berat karena alergi obat, biasanya akan terjadi hiperkalemi, yang paling parah nanti bisa shock anafilaktik, dan lain-lain. Kalau yang ringan, alergi obatnya hanya gatal-gatal dan lain-lain. Nah, jadi obat ini akan menjadi racun kalau nggak tepat dosisnya. Jadi, makanya ada rentang dosis. Dan tidak semua obat itu aman, ada yang memiliki efek samping. Jadi judul besarnya efek samping obat. Efek samping obat itu kita bagi menjadi dua. Ada yang terjadi pada orang normal. Jadi artinya semua pasien yang mendapatkan obat ini bisa terkena. Yang kedua, ada yang terkena hanya pada orang-orang yang sensitif saja. Artinya, nggak semua orang bisa kena. Contohnya kalau Fikri sensitif terhadap obat ini, Fikri aja yang kena, abang nggak. Nah, itulah pembeda yang pertama. Jadi efek samping obat pada orang normal, yang pertama kita kenal ada efek samping yang terjadi pada orang normal, yaitu adalah efek samping suatu obat. Yang dikatakan efek samping suatu obat adalah efek samping yang muncul dan tidak bisa dihindari. Jadi kata kuncinya, dia nggak bisa dihindari dan efek sampingnya itu nggak diinginkan. Contoh, kalau kita minum antihistamin, Bang, generasi pertama, kan ngantuk tuh, kan enggak. Itu nggak diinginkan dan nggak bisa dihindari. Memang wajib ngantuk, karena memang efek sampingnya ngantuk. Nggak bisa dihindari. Beda dengan efek sekunder. Kalau efek sekunder itu efek samping yang secara tidak langsung berhubungan dengan efek farmakologis primer suatu obat. Jadi kalau antihistamin tadi kan memang cara kerjanya menghambat histamin. Kalau histamin dihambat, jadi kalau yang CTM dia akan menghambat histamin di seluruh tubuh. Dihambat yang ada di otak histaminnya. Histamin kalau di otak, ya, dihambat yang ada di otak, maka dia akan menyebabkan ngantuk. Berarti kan memang efek obat itu menyebabkan ngantuk. Itu efek samping primer namanya, atau efek samping biasa. Tapi kalau efek samping yang muncul bukan dari cara kerja obat, namanya efek samping sekunder. Contoh, pelepasan antigen atau endotoksin sesudah pemberian antibiotik. Ini namanya reaksi Jarisch-Hertzmark. Jadi kita kasih ini antibiotik. Rupanya antibiotik yang kita kasih dia bisa merangsang zat yang ada di antibiotik ini, rupanya malah merangsang bakteri untuk mengeluarkan toksin. Nah, jadi kan itu bukan efek langsung dari antibiotik. Efek langsung antibiotik ya dia membunuh si kuman dengan cara berbagai macam. Ada yang menyerang membran sel. Berarti efek sekunder ini normal atau sensitif, Dek? Normal. Ini semua masih normal, Bang. Efek samping masih pada orang normal. Efek sekunder masih pada orang normal. Oke. Jadi semua orang bisa terkena. Itu intinya kalau yang normal. Yang ketiga, overdosis. Over berarti kelebihan. Ya, kelebihan obat tertentu bisa memunculkan reaksi.
Nah, reaksi apa? Contohnya di sini depresi pernafasan karena obat sedatif. CTM kalau kita minum sesuai normal, sesuai dosis 10 mg misalnya kan, satu tablet satu hari ya kan misal. Ya udah cuman ngantuk aja keluhannya, berarti itu efek samping. Tapi kalau diminum 20 tablet sehari langsung diminum, nah kan overdosis misalnya ya. Bukan hanya ngantuk yang muncul, sampai dia sesak nafas, dyspnea dia. Nggak bisa bernafas pasiennya, dyspnea. Jadi depresi pernafasan karena dia juga menghambat otot-otot pernafasan. Oke. Yang ketiga, interaksi obat. Interaksi berarti ada satu dengan obat yang lainnya. Kita memberikan obat dua obat, ya dua obat sekaligus. Nah, yang paling sering mengalami interaksi obat itu obat apa, Bang? Apa deh? Obat rifampicin. Oh, rifampicin, Rifampicin. yang Z ya, pyrazinamide juga Bang? ya kalau nggak salah. Rifampicin sama glibenclamide. glibenclamide. Nggak, ini boleh aja Abang gabungkan, tapi nanti dosis glibenclamide-nya jadi efek glibenclamide jadi minimal. Harusnya pakai dosis sekian bisa bereaksi, tapi jadi nggak bisa bereaksi karena ada rifampicin misalnya kan, Bang. Jadi caranya masih ingat kemarin kita tingkatkan dosis glibenclamide-nya supaya bisa mengcounter interaksi terhadap rifampicin. Nah, kemudian itu tadi pada orang normal. Sekarang efek samping pada orang yang sensitif. Artinya nggak semua pasien, hanya beberapa pasien aja. Yang pertama ada intoleransi obat. Kita kasih nih aspirin dosis kecil, tiba-tiba efeknya kok banyak kali. Nah, jadi efek farmakologis yang meninggi. Padahal dosis kecil. Contoh, Fikri ini terlalu sensitif terhadap aspirin. Dapat aspirin dosis minimal, dosis awal, tiba-tiba langsung muncul tinnitus. Harusnya tinnitus ini muncul ketika dosisnya udah terlalu tinggi, besar. Tapi ini masih dosis kecil dan muncul tinnitus. Berarti Fikri tidak bisa mentoleransi aspirin walaupun dosis kecil. Ya, kecil dosisnya, dosis rendah efeknya tinggi. Itu aja ingat Bang kata kuncinya. Dosis rendah efek tinggi. Kalau efek samping biasa, efek samping primer tadi, efek samping biasa, semua orang kena dengan dosis yang dosis terapeutik. Dosis terapeutik itu ya dosis normal. Enggak rendah, Bang. Dosis terapeutik, dosis normal. Dosis misalnya normal ya. cetirizine 10 mg. Ya, itu dosis terapeutiknya. Nah, kalau dosis rendah, dosis yang paling rendah yang minimal. Nah, dosis terapeutik ini kan biasa ada rentangnya dia kan, Bang. Nah, jadi kalau efek samping itu dosis terapeutik dia menyebabkan reaksi. Kalau intoleransi dosis kecil dia menyebabkan reaksi. Overdosis, berarti kelebihan dosis dia menyebabkan reaksi. Yang kedua ada idiosinkrasi. Sinkrasi berarti dia sinkron. Idio, setiap yang ada i itu Bang, i itu artinya tidak, berarti tidak sinkron. Idiosinkrasi, tidak ada kesinkronisasi ya, tidak sinkron dengan efeknya. Nah, jadi reaksi yang tidak berhubungan dengan efek farmakologis. Reaksi yang muncul nggak berhubungan dengan efek yang diharapkan dari obat tersebut. Contoh tadi kan kalau histamin, dihambat histaminnya pakai antihistamin jadi ngantuk, itu masih berhubungan karena efek obat tersebut adalah menghambat histamin. Ini obatnya nggak ada bercerita tentang menghambat pembentukan pembuluh darah, tiba-tiba dia jadi anemia hemolitik. Orang yang menggunakan primaquine ini kan obat malaria, ya kan Bang? Primaquine ini kan obat malaria. Nah, harusnya dia membunuh mikroorganisme, kok jadi bisa menyebabkan anemia hemolitik. Anemia hemolitik apa nih Bang? Yang disebabkan karena
primaquine? Anemia hemolitik. Anemia Autoimun ya? hemolitik yang G6P. Oh, G6PD. G6PD. Masih ingat Bang? Yang orang kekurangan enzim G6PD, dia akan terjadi anemia hemolitik. Nah, tapi kan Bang, kita nggak tahu contoh di tubuh orang ini dia kekurangan G6PD. Dia nggak akan tahu sebelum muncul gejala. Jadi pas dia minum obat primaquine, pas dia makan kacang-kacang hijau berlebihan, pas dia minum Dapson, minum chloroquine, ini pencetus terjadinya radikal bebas di dalam tubuh. Jadi enzim G6PD itu dia akan membuang radikal bebas di dalam darah, sehingga radikal bebas itu tidak bisa menyerang sel darah merah. Ketika nggak ada enzim G6PD, radikal bebas itu nggak bisa dibuang. Nah, jadi intinya cukup hindari pencetus. Kalau dia pencetusnya primaquine, jangan minum primaquine lagi. Kalau kita stop primaquine-nya, hilanglah gejala anemia G6PD-nya kan. Oke, bisa Bang? Berarti kita hanya hilangkan faktor pencetusnya aja ya, De ya? Iya. Yang ketiga, reaksi alergi. Kalau reaksi alergi pastilah pakai imunoglobulin E, pakai imunologi. Ya kan? Yang ketiga, pseudo alergi. Hati-hati ya Bang. Kalau reaksi alergi gampang kita mengenali ininya soalnya. Kalau pseudo alergi ini mirip dengan alergi, tapi dia tidak menggunakan IgE. IgE independen, berarti tidak menggunakan IgE tanpa melalui ikatan IgE. Nah, kalau reaksi alergi Contohnya ini kan apa, De? hipersensitivitas tipe 1. Hipersensitivitas tipe 1. Nah, ini biasanya kalau yang reaksi alergi ini memang muncul pada obat-obat penisilin paling sering Bang. Kenapa? Karena penisilin ini molekulnya besar. Ya, molekul besar. Jadi yang memiliki molekul besar ini sering sekali berikatan dengan IgE. Oke. Nah, kalau yang molekul kecil kan dia jarang terbentuk IgE spesifik. Masih ingat kemarin Bang, alergi makanan? Kalau dia molekul dengan berat molekul kecil, ya dia jarang sekali menggunakan IgE. Makanya kalau yang molekul-molekul kecil, obat-obat kecil dia IgE independen. Contohnya obat opiat. Obat opiat ini bisa kodein, bisa tramadol, ya kan Bang? Obat vancomycin, polymyxin, ini nanti dihafal Bang. Zat kontras, jadi ada opiat, vancomycin, polymyxin, zat kontras. Jadi dia mau melakukan CT scan pakai kontras. Rupanya setelah dia pakai kontras muncul gatal-gatal. Jadi setelah masuk kontras muncul gatal-gatal. Kenapa? Karena zat kontras ini dia nggak perlu berikatan dengan IgE, dia bisa langsung merangsang sel mas untuk melepaskan mediatornya. Jadi kan ingat kemarin ketika alergen berikatan dengan IgE akan melepaskan. IgE itu kan berada di permukaan sel mas, maka itu akan menyebabkan degranulasi sel masnya pecah, keluar histamin dan lain-lain. Nah, untuk zat kontras nggak perlu dia berikatan dengan IgE. Dia bisa langsung bisa dia ya, De? Langsung merangsang sel mas supaya bisa melepaskan langsung berarti itu bedanya berarti itu bedanya alergi sama pseudo alergi ya, De? Iya, itu Bang, pseudo alergi. Nah, pseudo alergi ini kita sebut reaksi anafilaktoik. Jadi Bang, kalau yang dia reaksi alergi Bang, ini dia paparan kedua. Kalau pseudo alergi ini paparan pertama. Maksudnya apa? Orang yang alergi penisilin misalnya kan Bang, pertama kali dia minum penisilin dia nggak akan muncul reaksi. Nah, jadi paparan pertama itu sensitisasi. Diperkenalkan dulu, ini ada penisilin. Ini nanti kalau masuk lagi bisa muncul reaksi yang berlebihan ya, kata reaksi imun kita. Jadi paparan pertama masih aman, sensitisasi.
Nanti setelah dia minum yang kedua kalinya, baru udah dikenali, ya. Yang pertama tadi masih pengenalan, yang kedua baru muncul reaksi yang berlebihan. Nah, tapi kalau yang pseudoalergi enggak. Pertama kali dia dapat zat kontras itu langsung dia alergi. Maksudnya langsung muncul gejala-gejala kayak alergi. Berarti kan itu bukan alergi. Alergi itu harus paparan kedua dia, Bang. Dia harus ada sensitisasi dulu. Nah, kalau yang non alergi tanpa melalui sensitisasi terlebih dahulu. Jadi non imunologis. Oke, Bang? Oke, Dek. Bisa, Bang? Bisa. Berarti pokoknya intinya intinya kayak obat-obatan yang di alergi itu kan dia kan harus pada paparan pertama ya, Dek. Paparan pertama ya. Kali ini Yang pseudoalergi. Nah, terus kan, Bang, hipersensitivitas itu menurut Gel dan Com dibagi menjadi 4. Ada yang tipe pertama. Tipe pertama ini tipe cepat. Tipe pertama ini dia memakai imunoglobulin E. Ingat ya, Bang? Hipersensitivitas tipe 1 memakai imunoglobulin E. Contohnya ya ini apa namanya? Shock anafilaktik, ya, angioedem, urtikari, nah dan lain-lain. Oke, asma. Nah, itu semuanya tipe 1. Yang kedua, ada yang tipe sitotoksik. Tipe 2 itu tipe sitotoksik. Ingat ya, Bang, dia menggunakan IgM atau IgG. Salah satu aja, Bang. Bisa IgM, bisa IgG. Ya. Jadi masuk antigen datang, antigen akan merangsang terbentuknya IgM dan IgG. Oke. Kemudian IgM dan IgG yang sudah terbentuk, dia akan menduduki reseptornya. Nama reseptornya ingat, Bang, FCGR. FCGR ini banyak nanti di soal keluar. Reseptor FCGR itu untuk tipe 2. Jadi kalau Abang lihat ada FCGR menduduki reseptor FCGR, berarti dia ini untuk tipe 2. Nah, penyakit apa aja yang masuk ke tipe 2? Ada PJR, penyakit jantung rematik, ada AIHA, ada Graves disease, ada myasthenia gravis. Penyakit jantung rematik, demam rematik, AIHA, Graves disease, dan myasthenia gravis itu masuk ke sitotoksik. Oke. AIHA termasuk anemia hemolitik ya, Bang, masuk ke tipe sitotoksik. Kalau tipe 3 SLE, Ginep's rheumatoid arthritis itu masuk ke tipe 3, namanya kompleks imun. Ada ya, Bang? Jadi Gimana, tadi Bang? kalau yang pertama tadi tipe cepat ya, Dek ya? Yang kan, Dek? Yang pertama tipe cepat. Kalau kedua kayak anemia hemolitik gitu ya, Dek ya? Iya, Bang, sitotoksik Ya. ada IgM atau IgG berkaitan dengan FCGR. Iya. Kalau 3 ini kayak SLE ya, genap sama rheumatoid arthritis ya, Dek ya? Iya, Bang. Oke, Dek. Nah, yang tipe 3 dia kompleks imun, Bang. Kalau rumah itu kan 1, itu kita sebut rumah. Kalau 2 berarti 2 rumah bertetangga. Kalau kompleks berarti banyak ya, Bang. Ada banyak rumah di situ ya kan, Bang, lebih dari 2. Iya. Jadi ada imunoglobulin M, imunoglobulin G ditambah dengan antigen. Jadi ada 3 nanti di situ. Ya. Kompleks ini jadi dibilang kompleks antigen antibody. Kompleks. Berarti udah banyak di sana. Kompleks ada antigen tambah AB. AB-nya itu IgG, IgG sama IgM. Nah, kompleks ini dia kan kalau kompleks besar berarti ya, Bang. Dia akan menumpuk. Karena besar dia nggak bisa kemana-mana. Dia akan tertumpuk dia. Ya. Menumpuk di mana? Kalau dia menumpuk di glomerulus, jadilah glomerulus nephritis menumpuk. Kalau SLE di setiap yang ada
nukleus dia menumpuk karena SLE ini menyerang nukleus. Jadi makanya SLE ini gejalanya banyak, bisa di kulit, bisa di ginjal, nefritis lupus, banyak, bisa menyerang uterus, dia nggak bisa hamil, masih keguguran aja. Iya. Ya, jadi kan banyak sistemik dia. Nah, kemudian sampai mana? Ketika sudah menumpuk di organ-organ, maka dia akan memanggil komplement. Komplement ini Kayak tentara, Bang. Bala tentaranya komplement. Jadi kita kan punya di Indonesia punya prajurit. Ada prajurit angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Itulah komplement. Prajurit-prajuritnya itulah komplement. Makanya komplement ini banyak kali, sampai ratusan jenisnya. Nah, yang harus abang ingat, tipe ini untuk penyakit apa? Jadi GINEPS RA itu untuk tipe 3, reaksi imun, ya, reaksi kompleks imun. Nah, jadi manifestasi klinisnya tetap ada urtikari, angioedem, eritema. Jadi nggak semua urtikari itu masuk ke hipersensitivitas tipe 1. Bisa aja dia tipe 3, tapi nanti harus disertai dengan gejala-gejala glomerulonefritis, sindrom lupus, ya, SLE, dan lain-lain. Oke. Oh, soalnya dia urtikaria juga ya, biasanya Dik, ya. Bahaya gejala kita ya, Dik. bisa juga. Tipe 1 urtikaria juga ya, Tapi Dik, kan ya. Bang, muncul dia 5-20 hari. Iya Bang. Dia munculnya Kalau itu tipe 1 cepet ya. 5-20 hari. Tipe 1 hitungan menit Bang. Langsung kan? Iya, Cepat, Dik. hitungan menit. Langsung. Oke. Yang lama dia menggunakan sel T. Ingat ya Bang, sel T. Tipe 4 menggunakan sel T. Satu-satunya menggunakan sel T tipe 4. Dia nggak menggunakan imunoglobulin lagi Bang. Jadi sel T ini adalah limfosit. Limfosit kan ada 2. Limfosit B, limfosit T. Limfosit B itulah yang nanti disebut imunoglobulin. Kalau limfosit T ini ada CD4, CD8, dan lain-lain. Nah, jadi responnya ini pada sel T. Jadi awalnya datang antigen disensitisasi dulu ke sel T, makanya prosesnya lama. Ya, disensitisasi, diperkenalkan dulu sama sel T, maka nanti ada berbagai jenis reaksi pada tipe 4 ini. Ada yang delayed type hypersensitivity, yang pertama ada yang cutaneous basophil hypersensitivity, yang kedua ada dermatitis kontak, yang ketiga ada reaksi tuberkulin, yang keempat reaksi granuloma. Tapi ini nggak pernah keluar ya Bang, nggak pernah ditanya apa reaksi-reaksi Jarang yang membedakannya. tipe 4 ini. Jadi nanti paling yang paling keluar sering gini, Bang. satu sama 3. Jadi kalau yang tipe 4 yang khas di sini Bang. Bentar Dek, itu kok ada mana tadi ya? Ada dermatitis kontak. Dermatitis kontak itu bukan tipe 1 ya, Dek ya? Nah, dermatitis kontak kan ada 2 kan Bang. Ada yang alergi, ada yang iritan. Masuk yang iritan. Kalau alergi, iya. DKA itu masuk hipersensitivitas tipe 1. DKI ya masuk hipersensitivitas tipe 4. Oke. Reaksi tuberkulin, misalnya pasiennya mau melakukan Mantoux test, tuberkulin test untuk melihat sebelumnya pernah nggak dia alergi, vaksin TB atau pernah nggak infeksi TB. Kalau ditanya reaksi apa, reaksi tuberkulin itu reaksi hipersensitivitas tipe 4 ya Bang. Oke. Nah, kemudian gejalanya kalau yang tipe 4 ini ya mirip-mirip, tapi yang perlu ditengok waktu Bang. Waktunya muncul 1-2 hari setelah obat dioleskan, tipe 4.
Delete ya. Dia pakai obat sekarang 1-2 hari kemudian baru muncul. Oke. Obat yang sering menimbulkan gejala itu ada nitroglycerin, nefritis interstisial, dan lain-lain. Nah, untuk diagnosis sama ya kan Bang, anamnesis dicarilah apa aja obat yang diminum, kemudian disingkirkan obatnya satu-satu, kemudian dilakukan uji kulit ya kayak biasa. Nah, kebanyakan reaksi alergi obat disebabkan hasil metabolismenya, bukan obatnya. Biasanya obat yang serum, semua yang sediaan serum itu bisa menimbulkan alergi karena di situ ada protein. Protein itu molekulnya besar. Contoh, kita mau menyuntikkan kintes dulu ya kan Bang? Nah, beda dengan menyuntikkan TT. Kalau TT nggak di difteri serum. Setiap yang ada serum-serumnya, nah itu harus di skin test dulu karena molekulnya besar. Nah, jadi uji kulit ya, kemudian nah, nanti ini ada obat yang dia sebenarnya bukan alergen obat ini, tapi dia bisa menin. Jadi pas diminum kode intiamin, kita kira oh dia alergi nih, alergi obat nih. Rupanya itu merupakan reaksi apa tadi Bang? Reaksi yang dia muncul bukan karena alergi, tapi mirip alergi. Namanya pseudo alergi. Jadi molekul obat ini yang bisa langsung merangsang lepasnya histamin dari tanpa melalui IgA. Makanya seolah-olah ujinya nanti positif, uji skin testnya, padahal dia false positive. Oke. Nah, kalau dia reaksi, misalnya pasiennya anafilaksis, apa uji yang mau dites, ya kan? Udah kita tangani anafilaksisnya, apa uji yang mau dites, ya uji kulit jawabannya. Tapi kalau dia tipe 4 berarti nanti contohnya tadi yang tuberkulin test dan lain-lain. Maka apa uji yang kita lakukan? Uji yang kita lakukan adalah uji tempel. Nah, kemudian selain dari uji kulit, pemeriksaan ras tidak bisa kita lakukan ya Bang. Radio allergosorbent test. Ini untuk melihat IgE spesifik. Jadi kalau ditanya untuk melihat IgE spesifik, kita pakai ras. Oke. Nah, kalau kulitnya rusak, kulitnya lagi edam-edam, merah-merah, nah uji kulit itu nggak dianjurkan lagi karena udah nggak sensitif lagi. Maka carilah uji yang lain, bisa pakai ras ya, ras yang terpilih kalau misalnya nggak bisa lagi pakai uji kulit. Ras itu gimana, Dek? Untuk melihat reaksi dia di luar dia Bang. Diambil sampelnya bisa darah, kemudian dilihat IgE spesifiknya Bang. Oh, gitu. Dilihat kadar IgE spesifik. Nah, jadi lebih minim resiko. Jadi kita nggak ada provokasi ke pasien gitu. Kalau Abang yakin dia reaksi tipe 2 tadi sitolitik kan Bang? Sitolitik atau sitotoksik, ya kan? Abang pilih pemeriksaan Comtest, ya. Jadi ini kalau dia tipe 1 kan Bang? Tipe 1 Abang pilih tes kulit. Kalau tes kulit nggak bisa, Abang pilih ras. Kalau tipe 2 Abang pilih Comtest indirect. Comtest. Ingat yang indirect. Kalau yang direct itu ke ibu. Contoh anaknya anemia hemolitik. Kalau kita mau periksa ke anaknya indirect. Ibunya kan kemungkinan ada juga nih. Kita periksa ke ibunya pakai Comtest yang direct. Tipe 3 nggak ada
nggak ada pemeriksaan khusus ya Pak. Tipe 4, tipe 3 nggak ada pemeriksaan khusus. Bisa Tempel pakai ya. yang mana? Bisa pakai tes Tipe kulit ya. Yang 4 tempel ya Bang. Oke. Nah, pengobatannya ya simptomatik tergantung atas pertama kalau dia emergensi ya. Atas emergensinya hentikan pemakaian obat, simptomatik. Kemudian pada pasien dengan SJS, Stevens-Johnson syndrome, kita harus rawat lukanya, mencegah infeksi, kita berikan antibiotik, kasihkan steroid juga untuk meredakan peradangannya. Kemudian kalau di anafilaksis nanti dibahas, ada bahasan khusus untuk anafilaksis yang sering ditanya nanti obat. Tetap kita pakai epinefrin, tapi nanti dosisnya yang harus kita hafal. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, Bang. Baik. Oke. Nah, pasien dengan riwayat alergi obat atau curiga alergi obat, sedangkan obat atau tindakan alternatif tidak mungkin diperoleh. Kalau ada fasilitas dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi, ini tadi yang menjawab soal kita. Dia alergi obat, tapi nggak mungkin dia mendapatkan obat lain karena yang sensitif terhadap hasil kultur adalah penisilin. Obat dia. Penisilin. Obat Makanya itu. kita lakukan uji kulit. Makanya kita lakukan uji kulit. Bisa, Bang? Bisa deh. Tapi kalau tadi soal tadi nggak ada dibuatnya soal, misalnya soal tadi itu nggak ada dia tentang sensitif terhadap penisilin, nggak apa-apa kita ganti dengan meropenem ya, Dek? Ya, ganti boleh dengan yang lain. Oke, Dek. Oke. Sip. Oke, ini Bang, kalau ini gimana? Mana? Coba ya. Seorang perempuan 35 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas, pusing, dan suara serak. Pada kulit muncul ruam kemerahan, bentol-bentol, dan gatal di seluruh tubuh. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah, hipotensi, nadinya cepat, nafasnya sesak, dan suhu 36,2. Keluhan muncul setelah pasien mengkonsumsi antibiotik karena terdapat keluhan demam. Patofisiologi terjadinya tersebut adalah... Dek, Abang jawab dulu. Ini reaksi hipersensitivitas tipe 1, Dek. Ya kan, Dek? Sip. Berarti jelas ini pasti masalah di IgA. Ya. IgA itu kan dekat dengan sel-sel emas yang kita cerita-cerita. Berarti betul lah dodol dia. Kenapa salah? IgG, IgM bukan. Ada respon sel T. Sel T ini untuk anemia sel T ini untuk yang hipertensivitas tipe 4 kalau nggak salah Bang ya. Aduh Bang lupa. Ya kan? Mantap. Komplement imun untuk hipertensivitas tipe 3. Ikatan antibodi mengaktifasi sel-sel reseptor VZGR ini apa ya, Dek? Yang entok nggak tahu Bang. Yang entok ini nggak tahu Bang. Tadi yang Fitri bilang Bang. Yang mana? Ada IgM atau IgG yang terbentuk. Setelah terbentuk IgM atau IgG, dia pergi ke reseptor FCGR. Kalau ada reseptor FCGR bacanya Bang, berarti dia tipe 2. Oke. IgM, IgG yang terbentuk reseptor FVZGR. Oh iya. Oke. Dah paham Abang Dek. Iya. Ini Bang. Mana? Lumayan banyak juga. Seorang wanita usia 55 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan massa intraabdomen. Pasien dianjurkan untuk bedah untuk menjadi CT scan abdomen dengan kontras untuk memastikan diagnosis. Dalam hitungan menit setelah disuntikan radiokontras saat dilakukan CT scan abdomen, pasien mengalami urtikaria, flushing, edema lidah dan laring, timbul stridor respiratori dan segera dibutuhkan intubasi. Sama juga. Berarti ini hipersensitivitas tipe 1, ya kan?
Dengan berarti ada masalah juga. Iya, setuju Abang Dodol juga. Masalah dari sebentar. Tadi ada kita bahas tentang yang kontras lah. Kontras itu kenapa dia ya? Karena apa tadi ya? Yang Ya, dia pseudo yang alergi ya? Kok pseudo pseudo? alergi, Bang. Iya, Pseudo iya. alergi Iya, atau iya, iya. reaksi anafilaktoid. Ada reaksi anafilaksis, ada reaksi anafilaktoid. Anafilaktoid ini dia tidak menggunakan alergi, tidak non alergen, non imun, tidak menggunakan IgE. Dia langsung molekulnya langsung merangsang sel mas mengeluarkan histamin. Berarti Histamin. ya ini bukan reaksi hipersensitivitas sebenarnya. Oh, Memang jadi apa, molekulnya Dek? itu langsung merangsang si Oh, histamin. berarti ini bukan tipe 1 ya, Dek ya? Berarti ini pseudo alergi ya? Pseudo alergi, Bang. Nah, Tapi ginilah mirip ya kira-kira sama soal anafilaktik pseudo ya. Tapi mirip loh sama bedakan karena apa memang kan gimana bedakan berat cara cepat molekulnya. bedakan anafilaktik saat tipe saat anafilaktik dengan pseudo alergi gimana ya, Dek ya? Nah, jadi kalau yang penyebabnya itu kontras dan dia paparan pertama kali, memang di sini nggak dibilang ya. Dia pertama kali terkena paparan ini. Oh, Nggak Abang ngerti. dijelaskan. Berarti kalau seandainya Jadi di terkena sini kan paparan pertama penjelasannya kali, dia kedua kali itu baru namanya hipersensitivitas ya. Tapi kalau seandainya dengan pertama kali saja dia alergi. langsung udah kumat, baru namanya yang pseudo alergi ya dia atau Iya, alergi gitu ya. pseudo alergi. Oh, oke. Kan ini nggak dibilang di soal reaksi keberapa. Ini kan nggak dibilang paparan keberapa. Nah, pasti yang pertama Bang, nih, kalau Dek. kita bahas soal alergi, kalau kita bahas soal alergi, pasti dia bilang pasien memang ada riwayat alergi sebelumnya. Berarti kalau dia bilang ada riwayat alergi sebelumnya udah pernah terpapar sama alergen. Sekarang tinggal efektornya aja. Iya, betul. Yang kedua kali. Ya udah tersensitisasi sebelumnya. Ini kan nggak ada riwayat alergi, berarti Iya. belum ada sensitisasi langsung kena. Iya, pseudo alergi. Setuju Abang. Saya Bang. Bisa, Dek. Nah, seorang perempuan usia 36 tahun datang ke UGD rumah sakit dengan keluhan badan lemas sejak 3 bulan yang lalu. Keluhan disertai dengan demam hilang timbul ruam kemerahan di wajah pasien bila terkena SLE-nya nih. Oke, HB rendah. Oke, itu jenis retikulosit naik, komtes dari komtesnya positif. Aduh, ada anemia hemolitik juga ini. Apakah patogenesis? Oke, bentar ya. Aduh, terbentuknya bentar ya. Aduh, hipersensitivitas tipe 3 tadi kompleks imun ya, Dek ya. Kalau nggak salah, Bang ya. Mana dia kompleks imun? C lah berarti, C. Bukan, salah ya. Betul kan, Ye. Ini bisa dua jawabannya. Apa lagi? Karena kan yang dia tanya apa patogenesis dari penyakit yang mendasari. Jadi penyakit yang mendasarinya kan SLE. Kalau SLE murni berarti dia kompleks imun. Tapi kan di SLE ini banyak gejala. Salah satu gejalanya ada anemia hemolitik. Betul. AIHA tadi komtesnya positif. Komtes positif ini untuk tipe 2. Oh, betul. Jadi kesimpulannya SLE bisa dua macam hipersensitivitas tipe 1. Bisa dua macam hipersensitivitas, ada yang tipe 2, ada yang tipe 3. Tergantung apa yang ditanya. Kalau tadi yang ditanya apa patogenesis penyebab anemia. Kalau ditanya penyebab anemia kan anemianya AIHA. Berarti yang tipe 2 yang kita jawab. Tipe 2 ada nggak jawabannya di sini yang tipe 2? Abang kadang-kadang bacaannya ini yang bingung. Tipe 2 tadi yang dia FCGR, ada. Sitotoksik ya? Bukan ya? Nggak ada. Tipe 2. Oh, CGFR itu ya? Nggak ada. Oh, berarti kita tengok dulu soalnya. Kalau soalnya nggak ada masalah komtes positif, berarti kan udah jelas SLE 3 ya kan, Dek? Kalau komtesnya positif, barulah bisa 3, bisa 2 dia ya kan, Dek? Oh, oke. Enggak, Abang mau nanya.
intinya gini, kalau pertama itu kan jelas reaksi apa tadi sel mass antara IgA. Kalau 3 jelas dia masalah terbentuknya kompleks imun. 4 jelas dia sitotoksik tadi ya. 4 ya. Betul, Dek. Salah ya. Maksud Abang kalau Yang mana Bang, yang 4? 4 sama 2 ini Yang apa pas kata-katanya sitotoksik. betul kan? Yang kalau 2 apa kata-katanya, Dek? Kata-kata 4 gininya sel gini. T. 4-2, yang 2. Yang Yang 2. 2 tapi yang ini Bang. Yang FCGR tadi. Oh, Yang 2 yang oke. FCGR tadi. Oh, kalau 4 sel T. Ini FCGR. Sel T. Kalau Jadi kalau sel Abang T. ada nampak nanti IgG, IgG dan IgM, ini kalau nggak tipe 2, tipe 2, tipe 3 nih Bang. 3. Iya. Bedanya kalau IG yang tipe 2 ini dia berikatan dengan reseptor FCGR. Tipe 3 ini dia membentuk kompleks imun. Kompleks Betul. Berarti betul lah jawabannya C, Dek. Kalau Udah tipe 2-2 1 di situ. udah tinggal hafal IgE. Iya. 4 sel T. Ya, betul. Baru tahu Abang, Dek. Betul, Dek. Allah 4 sel T. Ya udah gitu aja Iya. Bang. Dek, ini wajib keluar Nggak 2 ribet, soalan Bang. nih, Dek. Wajib keluar 2 Jadi soal ini ini. dia. Kompleks ini akan menyebabkan pelepasan komplement. Ya, SLE masuk ke dalam tipe 3. Iya. Hati-hati Sebenarnya kalau kan ada ya, ada di buku anemia Bang, hemolitik. Kalau kan anemia hemolitik menjebak memang hati-hati. soalnya. Iya, betul. Iya. Sip. Ini kita tengok Coba ya. yang ini, Bang. Seorang perempuan 37 tahun datang berobat ke poliklinik dengan adanya pembesaran di leher. Pasien juga mulai sering berdebar, badan menurun, sering berkeringat, kok kayak ke arah tiroid ya. Kesadaran oke. Sesak, hasil pemeriksaan darah HB bagus, leukosit bagus, angka trombosit bagus. Nah, ini namanya hipertiroid, Dek. Tadi ada belum ada cerita Ya. hipertiroid kenapa? Hipertiroid nomor 2 ya? Graves disease ya kan, Bang? Ini kan Graves disease nih. Hipertiroid ditambah struma, ada 3 trias hipertiroid. Gejala hipertiroid, struma sama exophthalmos. Ada nggak di sini? Exophthalmos nggak ada dibuatnya. Tapi debar-debar deh itu. Ya, jadi ya kita anggaplah dia ini Graves disease ya kan, Pak. Walaupun belum pasti. Maka karena hipertiroid itu bisa primer, sekunder, bisa juga karena sistem imun. Maksudnya karena reaksi imun hipertiroid itu ya cuman Graves disease. Kalau reaksi imun hipotiroid Hashimoto dia sistem imun yang mendasari terjadinya kalau hipotiroid. Kalau hipertiroid Graves disease. Makanya yang tadi Graves disease masuk ke hipersensitivitas tipe 2. Oh, berarti 2 ini apa aja, Dek? Ada anemia hemolitik, ada IHA, Graves disease, apa lagi? PGR, myasthenia gravis. Boleh dibuatkan, Dek? Apa lagi? Udah kamu buatkan? Di atas boleh. Gimana? Abang taunya anemia hemolitik aja. Itu dia ya. Penyakit jantung rematik, IAH, Graves disease, siap. Myasthenia gravis yang kayak mana tuh ya, Dek? Myasthenia gravis ini kan, Bang, yang kayak mana itu? Dia keluhan neuro, ada kelumpuhan, Bang. Tapi kelumpuhannya dari atas ke bawah, dimulai dari kelopak mata dulu. Kelopak matanya kalau sore hari, kalau kelelahan lah intinya, biasa ptosis artinya kelopak matanya menutup. Besok pagi setelah dia tidur, nggak ada lagi udah sehat. Kalau otot udah sehat. Nah, lama-lama nanti dari atas ke matanya jadi kabur, diplopia, pandangan ganda, turun ke pernafasannya bisa lemah otot-ototnya. Nah, itu namanya myasthenia gravis. Bedakan dengan GBS, Guillain-Barré syndrome. Itu kayak mana? Guillain-Barré syndrome dari bawah ke atas ya, Bang. Tapi sama. Dia awalnya kena diare, ya kan? Baru nanti mikroorganismenya ke sistem saraf, tapi dari bawah. Kakinya lumpuh dulu nih.
lumpuh dulu kakinya, baru naik ke atas. Tapi nggak ada pada waktu kecapean nggak. Kalau miastenia gravis ciri khasnya lumpuh pada waktu kecapean, kelelahan, dan lumpuhnya ketika dia sudah istirahat. Dan lumpuhnya itu dari atas ke bawah ya Bang. Iya, Dari Dek. mulai kelopak mata. Oke. Yang ini Bang Paham, terakhir. Paham. Mana? Nanti Abang minta slide sama videonya ya, Dek. Oke Bang. Seorang wanita 38 tahun datang dengan keluhan utama lemas. Dari pemeriksaan fisik, oh tuh, nggak usah Bang lihat-lihat lagi, komtesnya sudah positif. Berarti ini hipersensitivitas tipe 2. Jadi dua ini betul deh, IgM dan IgG. VCGR, betul. Abang setuju. Karena kalau kompleks imun dia untuk ketiga, reaksi IgA untuk tipe 1, sebentuknya sel T untuk 4. Udah tahu Abang kan? Udah hafal Abang. Oke. Oke, sip. Jadi, mana tahu ada soal-soal yang menjebak, kira-kira. Abang tanya sama kamu ya, Dek. Abang WA sama kamu ya. Boleh Bang. Nanti kita diskusi Bang, boleh. Maaf ya Bang Fikri, kemarin tuh balasnya lama memang. Iya, nggak apa-apa lah, Dek. Nggak apa-apa, habis pas itu nggak sempat, pas seminar nggak sempat pegang. Iyalah. HP. Iyalah. Bang. Kapan lagi kita belajar, Dek? Besok bisa kan? Oke Bang, ada yang mau ditanya Bang sampai di sini kira-kira? Alhamdulillah enggak, Dek. Belum besok ada, Dek. Mungkin jam segini juga. Boleh. Bahas apa tuh? Kalau besok, kalau enggak jam segini malam ya Bang? Boleh. Malam nanti jam 9. Insya Allah jam 9 atau jam 10 ya Bang. Boleh. Bahas apa tuh, Dek? Besok pembahasan kita Fikri tengok dulu ya apa ya. Reaksi anafilaktik kayaknya Bang. Kalau dari Fikri lihat dulu, kalau dari ini, dari buku bab yang ada di alergi udah mau habis, tinggal satu pembahasan lagi. Yang alhamdulillah. Ayolah, Dek, tinggal satu kali pertemuan. Iya, sama-sama lah, Dek. Jangan bosan ya, cepat-cepat kita ngajarin ya. Biar kuat basic kita ya kan, Dek. Oke Bang. Oke Bang. Iya, Dek. Makasih banyak ya. Abang udah ngerti kali nih tentang hipersensitivitas ini loh, Dek. Mudah-mudahan nanti kalau ada soal-soal lagi Bang, kirim aja Bang, biar sama-sama kita diskusi. Iya, Dek. Alergi, kita udah sampai alergi obat. Tinggal vaskulitis sama penyakit kompleks imun. Vaskulitis ada sih soalnya. Kalau sering lah itu, Dek. Kompleks imun ini yang itu kan yang pembuluh darah kecil itu kan? Pembuluh darah kecil itu kan? Vaskulitis. Kalau kompleks imun yang mana, Bang? Kompleks imun yang kayak mana itu? Kompleks imun yang kayak mana nih, Dek? Abang nggak tahu pula ini. Terserah kamu lah. Tapi kayaknya. Oh iya, udah ada banyak juga. Ada banyak kok Bang. Ada ABPA, ada SLE. Banyak nih pembahasannya memang. Kayaknya malam kita ketemu ya Bang, biar Fikri buat dulu, ininya. Itu bahannya udah ada, Dek. Kalau nggak biar Abang cari, Dek. Malam jam 10. Bahannya kira-kira. Berarti kita besok mau apa ini? Mau vaskulitis atau? Di buku ada sih Bang. Ada. Vaskulitis sama penyakit kompleks imun nanti Bang. Oh ya udah, coba Abang cari juga nanti kalau ada abang kirimkan nanti. Nanti Abang kirimkan juga. Oke Bang. Ya. Oke, makasih banyak ya Fikri. Baru kita bergerak ke paru misalnya Bang. Siap. Biar berhubungan nanti siap, bahas asma, bahas PPOK dan lain-lain. Oke Bang. Terima kasih atas perhatiannya Bang. Bang, videonya kan Fikri ngutang 2 kemarin kan Bang. Iya, Dek. Ini yang satu lagi Fikri upload nih. Memang kalau video itu lama uploadnya Bang, makanya nanti nggak apa-apa. Nanti berarti 3 Fikri ngutang video sama video ini. Iya, nggak apa-apa. Abang yang penting slide-nya dulu Abang baca-baca, Dek. Jadi ada 3 video yang Fikri kirim. Iya, Dek. Nggak apa-apa, Dek. Oke Bang, siap. Oke, kita tutup ya Bang. Ada lagi yang mau ditanya Bang? Nggak ada, Dek. Nggak ada. Oke, aman.
Kalau tidak ada, mohon maaf atas segala kekurangan Bang. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Oke, cuci lift ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang juga izin ya, Dek. Oke Bang.